Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dani Rizaldi dari Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan video ini saya ingin memenuhi atau melengkapi atau mengikuti syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ganjil mata kuliah Lahjah Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Haji Aang yang terhormat. Baik, langsung saja masuk di latar belakang masalah bahasa Arab. Yang dimana bahasa Arab ini bahasa yang tertua di dunia dari zaman dahulu hingga saat ini. Namun bahasa Arab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Yang dimana bahasa Arab Fusha ini dipergunakan untuk acara yang formal-formal atau yang di dalam gedung-gedung mewah. Namun bahasa yang Amiyah ini dipergunakan untuk bahasa sehari-hari, yang dimana di berbagai suku menggunakan bahasa Amiyah ini. Pasti ada perbedaannya. Nah, di sini langsung saja pengertian tentang dialek. Dialek ini berasal dari Yunani, yang dimana bahasanya ini yaitu dialektos. Artinya ini varian-varian sebuah bahasa yang sama. Namun dialek ini menurut para ahli bahasa, yang dimana bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Faktor terjadinya dialek dalam kehidupan masyarakat secara intens tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab, Mesir, dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab, Yaman, Saudi, Iran, dan Irak sebagainya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah atau perbedaan berdialek, bergaya bahasa. Yang dimana perbedaan seperti ini menjadikan aneka ragam dialek Arab. Nah, perubahan sosial kebudayaan yang terjadi di wilayah tertentu akan mempengaruhi karakteristik bahasa yang digunakan. Bahasa merupakan bagian dari budaya, maka dalam pendekatan sosiolinguistik, perubahan budaya ini secara langsung akan mempengaruhi penggunaan bahasa. Dan di sisi lain, perubahan yang terjadi pada bahasa merupakan respon bagi perubahan sosial budaya itu. Nah, pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiyah, baik secara personal maupun sosiokultural. Kata kohwah bagi orang Mesir ini dibaca gohwah, kof dibaca go, sedangkan orang Arab Saudi membaca ahwah, kohwah, ini kof dibaca hamzah. Nah, di sini pun ada ragam dialek bahasa Arab. Nah, yang pertama ada lahjah al-Kishkishiyah, yang dimana bentuk perubahan al-kaf kitibab muanas dalam wakof menjadi shin. Misalnya kata biki dibaca bikasi, dan kata alaiki dibaca alaikaishi. Nah, lahjah semacam ini hanya digunakan pada saat wakof. Selain itu ada juga yang menggunakan pada saat wasol, dengan cara tidak menyebutkan kof kitab dan mengasrohkannya ketika wasol dan mensukunkannya pada saat wakof. Lalu ada lahjah al-Qosqosoh. Nah, lahjah al-Qosqosoh adalah perubahan kof kitab muzakkar menjadi sin. Misalnya kata alaika dibaca alaikas. Lalu lahjah al-An'anah. Di sini lahjah al-An'anah ini adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kalimat menjadi ain. Misalnya kata Islam, aslama, yang berarti muslim, berubah menjadi Islam, aslama, dengan makna yang sama. Kata akala yang berarti makan berubah menjadi akal dengan makna yang sama. Menggunakan lahjah ini hanya ditemukan pada bahasa Tamim, bahasa Qais, Asad, dan Mesir. Lalu pengertian lahjah al-Fahfah. Lahjah al-Fahfah adalah perubahan ha menjadi ain. Misalnya kata tahtahu yang berarti menggerakkan berubah menjadi tatao dengan makna yang sama kata harosah.
yang berarti penjaga. Nah, berubah menjadi Arisa dengan yang sama. Penggunaan lahja ini hanya ditemukan pada bahasa Huzail. Lalu yang selanjutnya adalah lahja al-Wakam. Lahja al-Wakam ini adalah perubahan harokah kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokah kasroh. Misalnya kata alaikum berubah menjadi alaikim dengan makna yang sama. Kata bikum merupakan berubah menjadi bikim dengan makna yang sama. Penggunaan lahja ini hanya ditemukan pada bahasa Robiah dan bahasa Qolob. Nah, lalu ada lahja al-Waham, ya ini pengertiannya tentang perubahan harokah ha menjadi kasroh apabila tidak didahului huruf ya atau harokah kasroh. Misalnya kata anhum berubah menjadi anhim dengan makna yang sama. Kata minhum berubah menjadi minhim, nah dengan makna yang sama. Penggunaan lahja ini hanya ditemukan pada bahasa Robiah dan bahasa Kolbi. Lalu lahja al-ajah, ini perubahan yang musyahadah, yang bertasdid, yang terletak di akhir kata menjadi jim. Misalnya kata tamimi, double hurufnya yang berarti orang yang berasal dari suku Tamim, berubah menjadi tamimij dengan makna yang sama. Contoh lain yaitu Makassari yang berarti orang berasal dari bersuku Makassar, berubah menjadi Makassarij dengan makna yang sama. Penggunaan lahja ini menurut Al-Suyuti hanya ditemukan pada bahasa Qodha. Ya, mungkin cukup sekian. Sebenarnya masih ada beberapa pengertian tentang lahja Arabiyah. Masih banyak ada perbedaan-perbedaan dalam hal hazaf dan isbat, lalu perbedaan pergantian huruf sahih dengan huruf mu'tal, dan perbedaan dalam hal qiraat, imalah, dan tafkhim. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya tentang dialek bahasa Arab. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Indonesia korupsinya nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.